Kenapa ikut Unbound? Kita dulu di Kanada. Iya. Terus sudah cita-cita lihat podcastnya Om Aza, Om Joni. Pokoknya kalau mampir ke Amerika harus ikut Unbound. Nah, jadi kalau orang Indonesia ikut Unbound Gravel itu pasti gara-gara Om Ray. Halo pendengar, ini hari kedua kita outing Expo di Unbound Gravel ini karena satu hari ternyata nggak cukup, pamerannya tambah lama, tambah besar. Tahun lalu yang ikut sedikit, sekarang mungkin sudah 2 kali lipat dari yang tahun lalu, jadi nggak cukup untuk satu episode. Nah, di belakang saya ini ada toko sepeda namanya Gravel City. Ini toko ini ngetop sekali dan jadi terkenal sedunia karena event Unbound Gravel ini. Jadi kita mulai melihat pameran yang di belakang, kita masuk dari toko Gravel City ini dari depan, terus nanti tembus ke belakang. Lah, ada apa aja di toko Gravel City ini yang belum kita bahas? Mari kita masuk terus bahas ini. Pertanyaan 1, kartu kreditnya udah siap? Enggak sih, ini cuman bahas saja. Ya, kan biasanya sambil jahat, sambil gesek. Enggak. Libur dong. Libur. Ya. Kita lihat. Ya. Oke, kita masuk ke sini. Gravel City. Gravel City. Ya. Ya, ini rame juga di sini karena memang selalu rame karena banyak orang lupa beli barang. Setiap event pasti ada yang lupa lah, lupa botol, lupa topi, lupa helm, lupa sepatu. Ada yang lupa, ada yang salah. Ada yang lupa dan salah. Ya, salah bawa, salah koper, Ya, salah kirim, ya kan banyak. ya. Jadi saya tahun lalu spok patah, yang betulin di sini. Nah, ini saya mau mulai di sini. Ini mungkin agak backlight, tapi moga-moga kelihatan. Kita waktu di Lawrence datang ke kafe dan toko sepeda namanya Sunflower yang punya namanya Dan Hughes, orang pertama yang menang Unbound Gravel alias Dirty Kanza pada 2006. Sepedanya ada di sini dipajang. Ini sepedanya. Merek Stillman. Ini sepeda juara Unbound Gravel pertama tahun 2006. Waktu itu kategori sepeda gravel belum ada. Ini pada dasarnya sepeda cyclocross. Ya. Dari bahan steel. Lihat. Sprocketnya 23 ini ya. Sprocket 23, chainringnya 38 yang paling kecil. 50 38, belakangnya 23. Pakai kampaknya lu. Pakai kampak nyulu. Rekod. Bayangin, melewati gunung-gunung, rute gravel dengan sepeda steel, 50 38. Paling besar 23, wheelset Mavic, V-brake, cantilever brake, ya, rim brake, bukan disc brake. Dan menang, dan aku yakin waktunya lebih baik daripada kita. Pasti. Jadi itu menunjukkan bahwa punya sepeda yang paling canggih belum tentu bisa hebat, karena yang paling penting tetap orangnya. Jadi ini Stillman, sepeda besi ini sepeda pertama yang jadi juara Dirty Kanza tahun 2006, yang sekarang jadi Unbound Gravel. Sepeda ini dipajang di Gravel City, dipamerkan ke semua pengunjung yang datang di sini. Lanjut ke dalam, kita akan memotong antrian orang. Merchandise kemarin sudah ya diborong ya? Di belakang, Om. Ya. Excuse me. Ya. Ini menarik. Ini saya mau beli nanti, tapi antriannya masih panjang. Ini kayak print lukisan dari seniman lokal, namanya Bruce Freehoff. Ini poster rute Unbound 200 mil tahun 2022. Jadi sekali lagi, event utamanya itu yang 200 mil. Ya. Dan 100 mil. Yang lain adalah eksibisi atau penggembira. Jadi ini rute 200 mil, dan ada versi kecil, ada versi besar. Ini print dan ditandatangani oleh yang gambar senimannya, dan diberi nomor. Jadi limited edition. Saya pengen beli, lalu nanti dibawa pulang sebagai souvenir di frame yang bagus di Indonesia, akan jadi kenang-kenangan. Tapi yang jadi PR, rute asal ini enggak cover reroute-nya tuh. Enggak. Ya. Ya nggak apa-apa, apa boleh buat.
Reroute karena banjir, hujan terus, rutenya dipangkas sedikit ya. Jadi nggak apa-apa, ini aslinya. Jadi yang kecil $60, yang besar $90. 1,5 juta ini. Tapi ini ditandatangani oleh senimannya. Berarti harus bikin promo seniman dari Pasuruan atau dari Bromo ya. Iya. Harus support seniman, usaha lokal tempat Anda ikut atau menyelenggarakan event. Nah ini ada yang baru lagi ini. Kita semua tahu kalau teknologi sepeda ini nggak berhenti ya. Belakangan ada merek Tugolito, Swalbe juga keluar ban dalam dari bahan apa ini namanya? Smart Tube mereka nyebutnya. Katanya lebih tahan pecah. Pirelli sudah keluar untuk road, tapi di sini dia nge-launching yang untuk gravel. Ini lebih kuat tuh. Belum tahu, mau kamu coba? Masih. Saya akan pakai tubeless. Iya. Tapi untung warnanya kuning ya. Kalau warnanya lain nanti takut salah, dipakai buat lainnya. Dan ini ininya hitam, yang ditonjolkan katanya ininya hitam. Oh. Ya, jadi ini untuk gravel, tapi dari bahan Smart Tube yang seharusnya lebih anu. Jadi sekali lagi perdebatan soal ban nggak selesai-selesai, tubeless, tube seperti apa. Dan ini standnya Pirelli di sini. Ini belum, saya baru lihat di sini. Kalau yang road ini sudah punya. Kemarin Bromo pakai ini. Oh, ini yang M ya? Ini yang M ya. Wow. Ya, Omri pakai Pirelli di event tahun ini, pakai yang H. Omri pakai yang ini. Ini ada yang M. Dia sudah berpikir kalau nanti hujan, lumpur, dia harus ganti ke yang H. Nah, sudah. Yang M. Sudah, enggak ganti. Cukup. Ya, kita tembus ke belakang luar. Kita ini langsung tembus ke Expo, Pak. Ya. Yuk. Seperti biasa, banyak orang bingung, banyak orang panik. Last minute perubahan sepeda, masalah pada sepeda, di sini mekanik yang lengkap. Katanya, sepertiga atau bahkan 40% omset toko ini dalam setahun didapatkan hanya dalam satu akhir pekan Unbound Gravel. Kerja satu weekend untuk sepertiga omset setahun. Ya. Dan sekarang kita lihat Pak CEO siap membuat Batman-nya beraksi lagi. Kartu kreditnya gambar Batman, jadi Batman-nya sibuk terus. Nah, ini Om yang dicari Om. Ya. Satu gini Om. Ngomong. Ini botol untuk ban dalam dan lain-lain ya. Yang ditaruh di botol cage di bawah top tube biasanya. Ini merek Gravel City ya, merek tokonya ini. Oh, kamu belanja Bartip? Iya. Oh, supaya kelihatan gaul. Kelihatan tua Pak, coklat. Kelihatan tua, coklat ya. Cocok. Ya. Yang lainnya Om, nggak dibeli. Yang lainnya nggak dibeli? Sadel, ban. Ini terlalu murah untuk Anda. Saya juga tanya sertifikatnya berapa. Oh, Sepeda. udah. Ya. Kita tembus ke belakang. Kita langsung, ini Expo, kemarin kita episode pertama sudah keliling. Sekarang saya pengen langsung ke tempat yang saya pengen dari kemarin nggak sempat-sempat. Sebetulnya sudah sempat, tapi tutup. Biasanya kan kacamata merek-merek pasaran ya. Katanya anak culture, jadi cuman kok kacamata, helmnya, bajunya, celananya kok sama semua. Tapi di sini banyak merek-merek yang nggak familiar di Indonesia. Ada merek Julbo, namanya lucu, tapi ini yang dipakai Ian Boswell, juara Unbound Gravel tahun 2021. Dan Yuri Oswald, juara tahun 2015 edisi berlumpur. Ya. Itu Yuri di dalam, sedang yang pakai topi abu-abu. Itu juara Unbound Gravel 2015, yang pakai bandana di leher. Ya. Jadi kita ini kan selalu debat, Omri, saya, teman-teman, pakai tas punggung, pakai bidon seberapa besar. Ini ada merek ini, mereknya Orange Mud, lumpur oranye, ada yang hijau, atau yang biru muda. Dan ini kemarin sempat ngobrol sama yang punya, dan
tapi belum sempat ketemu lagi dan belanja. Jadi saya niat hari ini kembali lagi dan karena saya pengen beli ini. Kebetulan yang punya sudah pernah ikut 200 beberapa kali, sudah pernah ikut 100. Dia bosen, dia pengen ikut yang Excel tahun ini. Jadi dia akan segera ke sini, nanti kita akan ngobrol dengan dia. Tapi saya pengen membeli ini dulu. Ini kayaknya kecil banget. You wanted the 1 liter? Ya, the 2 liter. 2 liters. Oh, that one. Oh, sorry, ini yang 1 liter ya. Yeah. Oke. So the 2 liters are over on this side. We have the all black, the blue, or the coyote brown. All black, please. All black. So, and your name is Chad. Chad, yeah. So can you explain You what? are again. I'm sorry. Azrul, yeah. Azrul? Azrul, nice to meet you. to meet you. And Ray, yeah. Okay, Ray. Ray. Nice to meet you. Yeah. So our vest weighs in super low profile, very lightweight. So 13 and a half ounces empty. It's a 2 liter vest. You have your storage pocket in the back, cinch cord for like a jacket, anything you might wear. 2 pockets, they're gonna sit up across your shoulders for nutrition, gel, salt tab shoes. 2 larger pockets on the front, fit any kind of a plus size phone. Oh, You can fit up to a 600 milliliter soft flask. So if you wanted, you could actually even add more hydration than what's just in the back alone. yeah. So we can put extra bottles here. Yes. Jadi bisa di belakang ini bisa 2 liter, tapi bisa nambah botol minum kalau mau di depan sini. So can you help? Yeah. Can you take off? Oh, sorry. Yeah. Can you hold those for me? Yeah. No, that's okay. I just don't want to crush them. Yeah. Just bought it yesterday. Yeah. Is you're going to adjust the straps. We loosen those up. Yeah. You want to line the pockets. So you want them so they're straight up and down Yeah. on the outside of your chest. These are on sliders, so they can go up or down. Oh, wow. So you can put them on your chest wherever it's comfortable for you. Okay. And then you tighten it from back here. So once you adjust the pockets in the front, this is where you tighten it back. Oh. And that's going to lock it into your back so that it doesn't move. Ya, that's why I like it. Biasanya tas-tas begini tuh kalau kita gerak dia goyang-goyang. Saya sukanya ini tuh dia tuh tinggi. Ya mohon maaf kayak pakai BH ya. Mungkin gini rasanya pakai BH. Terus tapi bisa 2 liter dan kalau kita gerak-gerak dia nggak goyang. Jadi saya akan menggunakan ini besok. Jadi saya sudah bawa 2 liter tapi karena 2 liter itu kan agak gede ya. Berat 2 kilo. Berat ya. Jadi goyang-goyang. Jadi ya ketika ngelihat Orange Man, loh ini yang kayaknya alternatif yang menarik. Kemarin sudah sempat coba sebentar. Istilahnya tuh dancing monkey. Dancing monkey. Jadi Ya, jadi kayak kayak digandoli monyet gitu. Monyetnya loncat-loncat di geger gitu. Nah ini kan nggak dancing monkey. Ya, Ini kayak BH kan ya. Mau nyoba? enggak, masih. Nanti nunggu sponsor. Ini yang 1 liter. Ini ada yang 1 liter. Ini yang 2 liter. Ini 1 liter. Ini 2 liter. Yeah, the owner Sok lah, 1 liter jangan lah kamu. around here. Jadi tadi saya dikasih diskon tambahan katanya. Saya bilang, dia juga dikasih diskon, CEO-nya Sup. Saya bilang ke dia, diskon saya dibebankan ke dia saja. Jadi saya bayar berkurang, dia bayar lebih. Tapi nggak mau katanya, nggak adil katanya. Untung kamu. Iyalah. 1. 1. Iyalah. Yang dia beli warna coklat semua. Mungkin takut kalau ketemu sapi nanti dikira pasangannya nanti itu di jalan ya. I was teasing him that why you pick the brown color. He just bought a brown bar tape. But if you see a horse or a cow that might think you are his mate, A little motivation to ride faster. ride faster. Ya, of course. Thank you so much. I'll come back here and Thank you. please say sorry to Josh yesterday. I couldn't come. Yeah, I'll let him know. Yeah, but I'll stop by here. If I see him, I'll run over here. So Okay, great. chat with him a little bit. Have a good Right. race. Thank you so much. Thank you. Nah, pendengar, biasanya kalau HP itu di Indonesia yang terkenal kan kalau enggak Chris King, DT Swiss, atau kalau sudah satu paket itu NV. Nah, sebetulnya dari Amerika ini ada satu brand lagi yang cukup bagus. Brandnya itu namanya Industry 9 ini. Mari kita lihat sebentar.
It's great for fishing. Hampir sama seperti Chris King, warna-warni, spooknya bisa warna-warni. Secara tampilan juga bagus. Ini kalau lebar gini biasanya untuk gravel atau MTB, yang untuk road juga ada. Jadi paling tidak HP itu tidak melulu di T-Swiss atau Chris King. Mari kita jalan-jalan lagi. Jadi kita di standnya Industri 9 ketemu sepeda yang sangat unik. Ini punya customer Industri 9, pakai wheelset Industri 9. Mereknya VAST, VAAST. Kenapa ini spesial? Karena ini sepeda terbuat dari material baru, namanya super magnesium. Punyanya dia. Itu dari bahan super magnesium. Ketemu satu lagi peserta, ikut berapa mile? Aku ikut 200. 100 ya. 100 mil. Tunggu, tetangga tuh. Dari Smolowaru, Surabaya. Tinggalnya di Houston, Texas. Iya. Mas Sony Muhammad. Iya. Ada satu lagi orang Indonesia di sini. Sama-sama tuh jalan-jalan. Sama keluarga mas. Oh, sama keluarga. Ada istri sama anak 3. Kita naik RV dari Houston. Naik apa ke sini? Jadi kasihan mereka ya terjebak ikut hobi suami ya. Iya. Udah sering kok tapi mereka. Nggak apa-apa ya. Resiko sepedaan mas. Kasih, Anda memilih olahraga sepeda. Iya. Istri harus ngikut ngerasain juga. Nah, itu baru lagi itu. Terus anak 3 juga ikut ngerasain mas. Kenapa ikutan Bang? Kita dulu di Kanada. Iya. Terus udah cita-cita ngeliat podcastnya Om Aza, Om Joni. Pokoknya kalau mampir ke Amerika harus ikut Unbound. Nah, jadi kalau orang Indonesia ikut Unbound Gravel itu pasti gara-gara Om Ray. Biasanya orang datang sini kan lihat Liberty, Iya. lihat Grand Canyon. Ya. Om datang sini kepingin ikut Unbound. Iya. Kalau Tapi Soro kan- berarti. Nah, iya. Hanya ikut di Soro. Harus sore ya. Lagi. Kita keliling dulu ya. Silakan sesama orang Semolo. Iya. Nah, ini bisa menemani. Dan kalau pengen apa-apa, silakan bilang. Iya. Kartu kreditnya gambarnya Batman dan kekuatannya Batman adalah dia kaya. Nah, Ya. Silakan. Ini Om Ray akan ikut saya melihat salah satu merek sepeda yang saya paling suka. Saya juga suka Om, tapi belum punya. Punya kamu? Belum. Belum punya? Belum. Aku sempat punya 2 sih. Wah ini trauma. Trauma Om. Lihat segawon Om. Jupe. Ini mereknya. Moods, merek sepeda titanium dari Colorado. Saya dulu pernah ke Steamboat Spring, ke pabriknya Moods, dan saya waktu itu cinta banget sepeda titanium, dan salah satu inspirasi kenapa Wednesday punya sepeda titanium, karena saya sangat penggemar berat Moods. Bahkan saya pernah ketemu, ngobrol, dan nongkrong dengan pendirinya Moods dulu, namanya Ken Erickson. Tapi kemudian dia keluar dari Moods, jadi dia mendirikan Moods, dia keluar dari Moods, dia bikin merek sendiri, merek Erickson, mungkin kenal. Tapi sekarang Moods jadi perusahaan yang lebih besar, dan mereka termasuk paling banyak inovasi di segi gravel ya. Ini salah satunya nih, Gede banyak ya. ini Moods Road apa? Escape itu. Escape. Jadi Road Escape supaya bisa lolos ke segala tempat yang paling buruk katanya. Bannya gede banget. Dan ini forknya titanium, frame titanium. Ini ada lagi. Itu Road YBB itu dia pakai suspensi. Oke, bagian depannya ada suspensi fork normal, tapi bagian belakangnya ini ada suspensi kecil di bagian belakang untuk membantu meredam kejut. Tapi Moods yang saya punya di rumah masih road bike, masih rim brake the best, disc brake rewel. kan sekarang semua sudah transmigrasi.
sudah urbanisasi semua, sudah pindah. Karena mau tidak mau. Ya. Yang biru-biru itu yang bikin ya, yang di depan itu. Ya. Yang biru-biru yang dari Jepang itu ya. Ya. Dengar, ini Can Creek, perusahaan yang salah satu perusahaan yang inovatif di bidang sepeda, teknologi sepeda. Dulu pernah kira-kira 10 tahun yang lalu pernah dengan teknologi suspensi double barrel. Sekarang setelah beberapa inovasi lain, sekarang mereka mengeluarkan sebuah stem baru yang ada peredamnya. Mari kita lihat. Oh, ini. Saya pakai ini Om tahun lalu. Oh ya. Di Unbound tahun lalu saya pakai seat post ini yang ada elastomernya. Sangat menolong waktu itu, tapi kan saya nggak finish. Jadi. Nah ini stemnya. Nah yang baru tahun ini stem ini, stem suspensi ya. Ya, stem yang bisa membantu meredam getaran, tapi bisa dikunci. Dan juga bisa diganti elastomernya. Bisa diganti tingkat keempuannya. Dan bisa dikunci. Jadi kalau nggak mau meredam, diredam, nah, dikunci bisa. Cukup menarik. Kemarin waktu pakai ini nyaman? Nyaman, cuman ketika memakai, misalnya tinggi sadel saya biasanya 731 mili ya, 73,1. Ya. Waktu saya kontak, karena waktu saya pakai tinggi yang normal, ya. Saya merasa kok kerendahan. Saya lupa kalau dia turun ketika kita naik, jadi lebih rendah dari normalnya. Lalu ketika saya kontak Can Creek, mereka bilang naikkan 4 mili. Dia tanya beratku berapa? Oh beratmu segitu. Kamu pakai karet yang medium. Kemudian naikkan 4 mili. Setelah saya naikkan 4 mili, jadi terasa normal dan nyaman. Jadi diduduki aja itu sudah turun sedikit ya. Jadi ketika kalau Anda nyeting sepeda, kemudian pakai seat post ini dengan tinggi yang sama, Anda akan merasa kerendahan. Itu bukan karena kerendahan, karena suspensinya sama bekerja. Kayak mobil lah, kalau kita naiki kan pasti turun sedikit. Ya. Jadi kalau saya yang naik normal, Om Ri masuk turun ya. Atau saya naik turun sekarang. Ya. I'll tell you what's nice. I've noticed. I use this. So what's cool about this is the distance between your saddle rail and your pedal. It never changes because it actuates this way and not this way. So that way when you're pedaling, you don't take a long stroke and a short one. Your leg stays the same distance, right? Super nice. This is the carbon version. Oh, this is the carbon version. Carbon, 35 millimeters of compliance. Oh, it's more than the older version. The older was 20. 20, yeah. We still make both of them. Okay. So this is called the E-Silk Plus, because the plus means it has a little bit more travel. In order to tune it right, you just unthread this bolt, you unthread that, this whole thing opens up, put a new one in, off you go. So it's totally tunable. Jadi cukup buka baut ini, dicopot, karetnya dicopot, diganti karet yang lain. Ini versi baru, dari ininya karbon, bukan alloy seperti punya saya yang lama. Kalau punya saya dulu 2 cm, nah turunnya ini 3,5. Dan dia ngayun ke belakang sekarang. It can't really go forward too much because the way the design is built, so it can only go rearward and back. What's also really cool is that they're serviceable. So after a number of years, if you develop a little bit of play, because the bushings that are inside are plastic, you have a kit that presses them out and you can resurface it. You put your own bushings in and basically rebuild the entire post yourself. We sell rebuild kits with the tool and everything. So. Jadi ini kalau misalnya nanti setelah pemakaian ada aus, bisa diganti komponen-komponennya jadi baru. Pusing-pusingnya ini bisa diganti semua, sudah disiapkan oleh Can Creek. Can you explain about that? That is so cool. Yeah. So this is E-Silk stem. Yeah. We just came out with this on Tuesday. Yes. Brand new for us. Sangat baru. 20 millimeters. Same as the seat post. Can you show the? So this is the open mode. So this is wide open. So as you're going down the trail, all the bumps that come up into your hands and come up into your body, it takes it all out. And then if you want to go out of the saddle and sprint, turn the switch, firms it up really nicely. So give it a shot. Nah, setelah ini terbuka, ini suspensi bekerja, jadi kalau ke kiri open, suspensi, coba tekan Om Ri. Ya. Nah, turun dia. Kalau misalnya mau sprint, dikunci ke kanan, udah nggak bisa goyang. It comes with the last ones. You come with a soft, a medium, and a firm. So it comes with it, so you can tune it to your own preference. Jadi bisa disetting soft, medium, hard, kayak ban F1. How many long? So we do 80, 90, and 100 millimeter. That's it. This weighs 225 grams. Oh, yeah, so nice and light. Yeah.
Hanya 225 gram. Dan ada versi. Oh. That's our limited edition, launch edition. Oh. Beli. How much? Mine buy. Oh yeah, you should buy it. Yeah. How much? $229.99. $229. $229. Mana baru Batman? loh. Batman mana Batman? Batman. Ya. Bad signal. That signal. Oh. So you have 80, 90. And 100. I usually use 110. Is that? See, that's what we didn't know because gravel bikes, I know they usually so everything's getting longer, Yeah. so the stems are getting shorter. Yeah. So when we decided to develop it, we're kind of looking at like what new bikes were coming out. Okay. A lot of the new bikes using 90 millimeters and 80 millimeter stems. So you have to buy the stem and new bike, the longer frame. I can use stand and slam the stand. Yeah, that's it. Oh, poison. Oh, they're so nice though, man. It's a really nice. I love it. Makes it. Oh man. Batman mana Batman? Oh, let me think about it. Thank you so We much. have them for sale today if you want. Ah. We have some in the booth, so we're happy to help you out if you want. Oh. Who are you guys with? No, we're from Indonesia. We just improve, yeah. Right on. We love Indonesia. We got really good distribution out there. Okay. Products, yeah. I want to say, I can't remember the name of our distributor. We have one in Indonesia and the Philippines that's really good. They're awesome, yeah. They No, carry a lot of our products. but I got your seat post from the US. Okay. Have you seen the e-brakes that we have over here? Oh, I use e-brakes on my You have the new e-brakes that The green? has the very wide. the white one. Yeah. Oh, No, we oh don't yeah, have yeah. wide ones. No, we don't. Ken Greg itu terkenal e-brakes ya, rem yang cakep, bentuknya dan ringan. Bob told me that he insists Rim to brake. use rim brake Mau pink, with mau warna-warni, mau biru emas, mau oranye. Sepeda, I have a S-Works McLaren Oh yeah. that uses this. Oh, look, they're so light. Yeah. Nothing. They weigh nothing. It's a half of the race. Yeah. Ini ringan sekali pendengar. Yang berat cuman di kantong. Kalau ininya ringan. Sepasang ini sama dengan satu rem Dura-Ace Satu rem beratnya. beratnya. Harganya satu gini mungkin satu grup set. Enggak ya? Enggak sampai. Satu grup set apa? Apa itu? Ultegra gitu? Enggak sampai Ultegra. Hampir Ultegra. Tapi ini sangat ringan dan pengalaman saya pakai barang-barang ringan, kalau pengen membangun Weight Winnie, mungkin kalau mau nonton episode Weight Winnie kita yang lama dulu, jangan asal beli rem ringan karena rem ringan bisa membuat Anda kecelakaan. Tapi rem ini ringan, tapi fungsinya seperti rem biasa. Jadi saya suka. Special for certain bike. I have maybe 5 of my bikes using this. Really? Yeah, Hey, that's awesome. Yeah. Oh yeah. Man, not him. we can change that. Yang spesial yang gravel yang Rob bilang gravel yang white itu ternyata custom. Jadi Have you seen the E-wings? Yeah. Ini anteng banget loh, titanium. Light is so light, so nice. It's titanium, right? 100% titanium. 100% titanium crank arm. Lighter than carbon, stiffer than carbon, and obviously indestructible because they're metal. Titanium. Lebih ringan dari karbon, lebih kuat dari karbon, tidak bisa dihancurkan. Lebih kaku dari karbon. what kind motor you can put? Sorry, Chandri. 30 millimeter spindle. Oh, yeah? So a lot of people make bottom brackets. We make our own bottom bracket for it. Okay. So Okay. we make our own BB. This is called a Hellbender 110. Ceramic bearings, lifetime guarantee. Seumur hidup. So if you have a problem with the bearing, anything on this bottom bracket, we will replace it, no questions asked. Lifetime guarantee. So kind of paired to go with. Okay. So the bearing in there. So you have complete measurement, complete one Complete everything with the chainring. 160 for the mountains. We do mountain and all road. All road. On the all road, we do 170, 172 and a half, and 175. But the spider and everything. Yep. That's just for the crank. We'd also do the spiders. Yeah. Okay, cool. Spider. And you have custom color too, We only do silver and black. silver and black. Kamu beli?
What changing? This is the 110 BCD, Yeah. 5-bolt 110, or you can do a direct mount, single ring, right to the crank. So we use the SRAM direct mount. Single interface. mount. You can do single mount, or if you want to do a regular chain ring or 2x, we have the Spider. Oke, silakan. Ngomong sama Thank you so much. You're welcome, guys. What's your name? Brian. Brian, nice to meet you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Good luck, man. Good luck out there. Di belakang kita ini sedang meet and greet, jadi brand kacamata Julbo. Ada Yuri Oswald, juara tahun 2015, dan ada Ian Boswell, mantan pembalap tim Sky Ineos, yang tahun lalu 2021 jadi juara Unbound Gravel 200. Meet and greet di sini, dan ada poster, kita bisa dapat tanda tangan. Earlier today, Yuri and I had the same size stack. Nggak apa-apa, sambil ngomong aja. It's going big time. No, you did. I put some suit. If you got to ride with I was riding with you when you were in Team Sky 2013 in Aspen. I remember you were in front of the RVs trying to sell the rice cooker or something. This is the jersey. Long time ago. A long time ago. Right now. I'm like 22. You know that? Thank you. Doing well. Awesome. Enjoy. Thank you. My name is Azrul, A-Z-R-U-L. Yeah, Azrul. Yeah, we saw the bikes now. Yeah. Oh, nice. Thank you so for much. coming. Is it gonna be muddy tomorrow? Ask Dan. He said no, but I you. know. Well, There's gonna be a little bit of mud. there's gonna be a little bit of mud. Not a lot. Just yeah, there won't be a lot. Yeah. Ya, hari tahun ini agak lumayan lah dapat koleksi tanda tangan. Ini bakal di frame bagus di galeri kita di WNC Cafe atau di rumah. Dapat tanda tangan Ian Boswell, juara tahun lalu, Have a good day out. Yuri Oswald, juara tahun 2015, dan Dan Hughes, juara tahun pertama dan 4 kali juara. Ray. Juara This besar. guy's famous. Lumayan buat koleksi. Indonesia, like big rider over there. Teman-teman, Emporia Kansas ini tidak hanya terkenal karena gravel sepeda. Emporia ini malah mungkin di sisi lain lebih terkenal karena olahraga lain, yaitu disc golf. Kayak main golf, tapi bukan pakai stick dan bola kecil. Main golf pakai piringan plastik seperti frisbee. Tadi kita pengen closing di sini dan bermain-main, tapi mereka sedang sedih karena discnya dicuri orang tadi malam. Jadi tidak bisa menunjukkan bagaimana cara bermain. Tapi ya pada intinya adalah piringan, bukan seperti ini ya. Piringannya plastik lebih tebal, kemudian dilempar, menghantam lalu masuk ke sini untuk menang. Jaraknya seperti golf dari jauh, bisa dilihat di YouTube, disc golf. Di Emporia ada beberapa padang golf untuk main disc golf. Dan itu contoh melemparnya seperti ini. Jadi melempar dari jauh, berapa kali lemparan, aturannya sama persis dengan golf, tapi menggunakan piringan memasukkan ke dalam keranjang ini. Dan itu salah satu olahraga, mungkin olahraga paling populer di Emporia, dan kejuaraan dunianya diselenggarakan di sini. Ribuan orang yang nonton kalau lagi kejuaraan dunia di sini. Jadi itu dia episode terakhir All Things Gravel Expo. Tahun ini 2 episode, moga-moga tahun depan nggak lebih dari 2. Moga-moga menikmati. Om Ray sedang keliling mengoptimalkan kartu kreditnya. Kita ketemu di episode berikutnya. Always watch Mind Spreader with Azrul and Ray. Yeah! Kalau yang belum pernah ke Manado, memang goes ke sini agak effort dikit, kira-kira 30-an kilo dari kota Manado. Tapi sampai sini reward, tempat terindah.
Eropa.